selamat hari Minggu bagi saudara-saudari di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Shalom dan selamat hari Minggu juga bagi kami yang terkasih. Tuhan Allah pencipta alam semesta dan segala isinya. Dia menciptakan semuanya sungguh amat baik dan terus-menerus dipeliharanya semua yang diciptakannya. Kita patut bersyukur karena kita diberi kuasa atas alam semesta ciptaannya itu untuk dikelola dan dipelihara dengan baik demi kebaikan umat manusia dan kemuliaan bagi Tuhan. Oleh karena itu, patutlah kita menyembah dan memuji Tuhan Allah karena kebesaran dan kemurahan-Nya. Dengan segenap hati kita muliakan namanya untuk selama-lamanya. Dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kaum sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, hadapkanlah wajah-Mu, berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Kita puji Tuhan dengan nyanyian dari buku ND nomor 559, Dewata Nasokal Jalan Bahagia. Si tulus ada
dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Marilah kita berdoa. Ya Allah Tuhan dan Bapa kami, Engkau yang hidup dan perlindungan kami. Tolonglah kami supaya kami tidak putus asa bila kemiskinan melanda hidup kami, dan agar kami tidak menyanyiakan pemberian-Mu yang baik yang telah kami terima dalam hidup kami. Lindungilah kami senantiasa agar kami tidak menyandarkan hidup kami pada harta duniawi. Berilah kepada kami iman yang teguh dan hati yang setia, supaya kami dapat bersabar dalam penderitaan hidup di dunia ini, agar kelak kami orang-orang percaya dapat menerima anugerah-Mu melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan Allah menyertai engkau sekalian. Amin. Haleluya, haleluya. Kita nyanyikan. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, demikianlah hukum Taurat Tuhan yang keempat dan maksudnya. Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati itu dan menguduskannya. Apakah maksud hukum Taurat keempat ini? Maksudnya ialah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus, dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Marilah kita bersama-sama berdoa memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan, berilah kami kekuatan untuk menuruti segala hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 27 ayat 1 dan 3, Haleluya hari Minggu. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Allah yang Maha Pemurah, Engkaulah Allah yang menciptakan semesta alam dan isinya, dan dengan sungguh amat baik Engkau menciptakan semuanya. Semuanya Engkau cipta untuk menunjukkan rencana-Mu dari sejak semula, yaitu rencana keselamatan yang penuh kasih bagi kami umat-Mu.
Engkau bahkan mengangkat kami menjadi kawan sekerjamu dengan memberi kuasa untuk memelihara segala ciptaanmu demi kemuliaan namamu dan kesejahteraan kami umat manusia. Namun kami telah menyalahgunakan kuasa dan kepercayaan yang Engkau berikan, bukannya merawat dan memelihara, namun kami telah merusak alam semesta untuk memenuhi hawa nafsu dan segala keinginan kami. Sifat ketamakan telah merasuki sendi-sendi kehidupan kami, sehingga kami tidak lagi memelihara keindahan ciptaan-Mu, tidak menghargai sesama kami manusia, dan terlebih lagi tidak menghormati Engkau Allah Pencipta. Dengan kesadaran akan pelanggaran kami datang memohon pengampunan kepadamu. Kasihanilah kami orang-orang yang berdosa dan hina ini, supaya kami tidak binasa oleh murka-Mu. Hapuskanlah dosa-dosa kami, agar kami hidup oleh kasih karunia-Mu. Berikanlah kami kekuatan-Mu di dalam Kristus Yesus yang telah bangkit, agar kami kuat untuk meninggalkan segala dosa, dan sertailah kami untuk melakukan kehendak-Mu dengan kuasa yang Kau berikan untuk memelihara segala ciptaan-Mu demi kemuliaan nama-Mu, oleh karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Aku telah menghapuskan segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Mari kita puji dan memuliakan Tuhan melalui buku Ende nomor 754 ayat 1 dan ayat yang ketiga. Goplas Niroha doa. Oh
Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi epistel bagi kita di minggu kedua setelah Trinitatis yang tertulis dalam Wahyu 7 ayat 1 hingga ayat 3. Marilah kita membacanya secara responsoria. Kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat atau di laut atau di pohon-pohon. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memateraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 256, Kita Satu di Dalam Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita mengakui iman percaya kita sama-sama mengucapkan, Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta alam dan isinya. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan kehidupan yang kekal. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 337 ayat 1 dan ayat 3. Betapa kita tidak bersyukur, sambil mengumpulkan persembahan 1 dan 2. Betapa kita tidak bersyukur, betapa
Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk segala kasih dan penyertaan Tuhan yang masih memelihara kehidupan kami. Sehingga kami pada saat ini masih tetap boleh beribadah bersama di rumah. Dan saat ini kami ingin mendengarkan kebenaran daripada firman Tuhan. Mari Tuhan yang boleh memberkati pikiran kami akan kebenaran firman Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang sampai pada kita pada minggu ini tertulis di dalam Kitab Imamat pasal yang ke-25 ayat 1 hingga ke-13. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ke-7 haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi, dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi, dan apa yang tumbuh buah sendiri dari penuaian itu janganlah kau tuai, dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan, dan bagi orang asing di antaramu, yang semuanya tinggal padamu. Juga bagi ternakmu, bagi binatang liar yang ada di tanahmu. Segala hasil tanah itu menjadi makanannya. Selanjutnya, engkau harus menghitung 7 tahun sabat, yakni 7 kali 7 tahun, sehingga masa 7 tahun sabat itu sama dengan 49 tahun. Lalu engkau harus memperdengarkan bunyi sangkakala di mana-mana dalam bulan yang ke-7 pada tanggal 10 bulan itu. Pada hari raya perdamaian kamu harus memperdengarkan bunyi sangkakala itu di mana-mana di seluruh negerimu. Kamu harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu. Dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Tahun yang ke-50 itu harus menjadi tahun Yobel bagimu. Jangan kamu menabur, dan apa yang tumbuh sendiri dalam tahun itu janganlah kamu tuai, dan pokok anggur yang tidak dirantingi janganlah kamu petik buahnya. Karena tahun itu adalah tahun Yobel, haruslah itu kudus bagimu. Hasil tahun itu hendaklah kamu harus makan dan harus diambil dari ladangmu. Dalam tahun Yobel itu kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya. Marilah kita sambut firman Tuhan dengan bernyanyi firman-Mu menjadi terang. Firman-Mu menjadi terang bagi hidup kami, oleh kasih-Mu Tuhan Allah Bapa kami. Firman-Mu, firman-Mu berikan pada kami
saudara-saudara yang kami kasih dalam Kristus Yesus, apa kabarnya? Kiranya kita semuanya berada dalam keadaan sehat dan juga tetap semangat di dalam Kristus Yesus. Dan bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit, tetap semangat dan kiranya Tuhan memberikan kesembuhan bagi kita semua. Amin. Firman Tuhan yang tertulis di dalam Imamat pasal yang ke-25 ayat 1 sampai 13 dengan tema minggu panggilan memelihara alam. Pada mulanya Tuhan telah berfirman dan yang difirmankannya jadi, dan semua itu baik adanya. Dan jauh sebelum Tuhan menciptakan manusia, Tuhan terlebih dahulu menciptakan segala sesuatu yang akan dibutuhkan manusia, yakni seperti tanah sebagai tempat tinggal, air, dan juga yang lainnya. Tuhan menciptakan itu semua oleh karena kasih Tuhan kepada manusia. Lalu ketika hari ke-6 Tuhan menciptakan manusia itu, dan Tuhan memberikan mandat kepada mereka, kepada manusia itu, agar manusia mengelola dan memelihara apa yang telah Tuhan ciptakan di dunia ini. Tuhan telah mengatur sedemikian rupa yang telah diciptakannya sesuai dengan fungsi masing-masing ciptaannya. Tuhan menciptakan itu sesuai dengan maksud dan tujuan Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Di setiap hukum-hukumnya, Tuhan menyatakan apa yang menjadi tujuannya. Memelihara alam adalah salah satu tanda bukti kesetiaan kita kepada Tuhan. Karena itu adalah mandataris yang Tuhan berikan kepada kita semua. Seperti perikop yang tertulis di dalam kitab Imamat ini, di pasal 25 yang telah kita baca, di mana kita melihat bahwa Tuhan Allah sedang berbicara kepada Musa. Pada saat itu bangsa Israel sedang dalam perjalanan tanah Kanaan, sehingga Tuhan berkata kepada Musa di Gunung Sinai, dan Tuhan berbicara supaya Musa menyampaikan perkataan ini kepada bangsa Israel, di mana Tuhan mengatakan tentang bahwasannya dia akan memberikan tanah perjanjian, dan dia mengatakan kepada Musa supaya mereka melakukan peraturan-peraturan untuk Tuhan Allah. Dan semua peraturan itu bukan hanya sebagai kemuliaan nama Tuhan saja, tetapi juga untuk keberlangsungan hidup jemaat Tuhan. Saudara-saudara yang kami kasihi dalam Kristus Yesus, dalam perikop ini juga Tuhan menjelaskan tentang peraturan di mana nanti akan adanya dua perayaan, yaitu tahun Sabat dan juga tahun Yobel. Di mana tahun Sabat dalam bahasa Ibrani-nya artinya berhenti dari sesuatu. Artinya di dalam tahun Sabat ini tidak ada pekerjaan apapun. Sama seperti pengertiannya berhenti dari sesuatu. Kepada seluruh jemaat atau kepada seluruh umat Tuhan katakan agar tidak bekerja pada tahun Sabat, baik itu manusia maupun itu alam semesta, supaya mereka memberikan hari Sabat itu bagi Tuhan Allah. Selama perayaan ini yang dinyatakan adalah telah dibebaskannya utang piutang, dan juga orang-orang yang tertindas pada tahun ini dapat dibebaskan oleh karena kasih setia Tuhan. Inilah cara Tuhan yang benar-benar memelihara kita, umat yang dikasihinya. Begitu juga Tuhan menyampaikan bagaimana dia memelihara alam lewat hari Sabat ini. Begitu juga yang kedua adalah tahun Yobel. Tahun Yobel adalah di mana ini menjadi tahun puncak dari tahun Sabat. Dan tahun Yobel diadakan 50 tahun sekali. Dan kita bisa lihat di dalam Imamat pasal 25 ayat 8 dan 10. Di sana Tuhan mau menyatakan bahwa tahun Yobel adalah tahun kebebasan dan tahun perdamaian. Kita juga bisa baca di dalam Imamat pasal 25 ayat 9. Di sana dijelaskan bahwa tahun Yobel adalah tahun kebebasan bagi seluruh umat Tuhan. Oleh sebab itu, tahun Yobel dibuka untuk diberikan kepada bangsa Israel, kepada mereka yang mengalami ketertindasan oleh karena sikap-sikap kerakusan manusia, karena tidak dapat mendengarkan dan juga tidak mengindahkan perkataan Allah, sehingga melalui tahun ini
akan terjadi pembebasan bagi mereka yang tertindas. Di sanalah umat Tuhan merasakan betapa besarnya Tuhan Allah, bahwa Tuhan Allah yang menciptakan segala semesta alam dan isinya, dan manusia ditekankan hanya sebagai pencipta dan pengelola yang dipercayakan Allah untuk menjaga kestabilan alam. Di dalam konteks saat ini, kita diingatkan kembali lewat perikop yang telah kita bahas. Sesuai dengan tema minggu, panggilan memelihara alam. Kita dipilih dan dipanggil untuk menjadi rekan Allah dalam memelihara dan menjaga alam semesta ini. Kiranya kita bersuka cita, kiranya kita juga menyambut firman Tuhan itu sebagai yang meneguhkan kita dan menghidupi kita dan memberkati kehidupan kita. Kita juga bisa membuktikan itu atau melakukan itu lewat dari kehidupan kita sehari-hari, di mana juga Tuhan membuat itu semua untuk bertujuan untuk memberikan kasih-Nya lewat dari peraturan-peraturan yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara-saudara yang kami kasih dalam Kristus Yesus, bercerita tentang memelihara alam, kita juga dapat melakukan hal-hal tersebut dari kehidupan kita sehari-hari. Seperti kita membersihkan lingkungan kita, halaman kita, dan juga kita bisa membersihkan lingkungan kompleks kita yang biasanya ini diadakan oleh RT RW setempat yang ada tinggal di lingkungan kita. Begitu juga mungkin ada program gereja yang akan diadakan dalam rencana untuk membersihkan atau menjaga lingkungan gereja. Marilah kita juga ikut turut serta dan jangan menolak pekerjaan ini, karena ini adalah perintah Allah untuk menjaga alam semesta. Menjaga alam semesta adalah sebagai bukti tanda kita setia kepada Allah. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang kami kasihi, marilah kita untuk terus menghidupi peraturan-peraturan yang Tuhan berikan, dan kita harus mengerti bahwa peraturan yang telah Tuhan berikan kepada kita bukan sebagai alat penindas, tetapi justru sebagai alat yang memberkati. Pada masa saat ini kita bersama-sama diuji menghadapi wabah COVID-19. Kita ditegur agar menyadari bahwa tanpa pertolongan Tuhan kita dapat sekejap hilang dari dunia ini. Kita bisa bersama-sama menghadapi wabah ini dengan satu pikiran, satu hati, dan satu tindakan yang benar sesuai dengan protokol kesehatan yang telah diberitahukan pemerintah. Marilah kita memberikan tindakan-tindakan yang benar sehingga wabah yang boleh terjadi pada kita dapat pergi dan hilang dari tengah-tengah dunia ini. Saudara-saudara yang kami kasihi, benar wabah ini membuat kita seperti terintimidasi. Ketakutan seperti merajai hati dan pikiran kita. Namun percayalah saudara-saudara yang kami kasihi, ketika kita menyerahkan dan ketika kita mengetahui bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera pada awalnya, kita tidak akan takut dan tidak akan terusik oleh kejadian apapun. Oleh sebab itu, marilah kita tetap kuat, marilah kita tetap jaga kesehatan, dan tetap memelihara yang ada di sekitaran kita. Sebagai ciptaan dalam memelihara keberlangsungan hidup alam semesta, marilah kita terus memakai apapun yang boleh kita perlukan di alam semesta dengan secukupnya. Janganlah kita berlaku serakah, janganlah kita hanya memikirkan diri kita sendiri. Sama seperti keadaan pada saat ini, terjadinya COVID-19. Ini sama-sama mengajarkan kita supaya kita menjadi pribadi yang saling mengasihi, saling memikirkan hidup orang lain, dan saling menopang satu dengan yang lain. Melalui wabah ini, kita juga diingatkan kembali supaya kita menjadi pribadi yang benar-benar menuruti peraturan dengan benar. Seperti yang tercantum yang tertulis di dalam imamat ini, menegur kita bahwa peraturan itu mendatangkan kebaikan, bahwa firman Tuhan mendatangkan kehidupan bagi orang yang percaya. Saudara-saudara yang terkasih, melalui firman ini kiranya penjelasan yang telah kita dapat dan kita terima itu mampu memberikan kita pengertian yang benar,
sehingga hati dan pemikiran kita dan tindakan kita dapat melakukan hal yang benar, dan pemeliharaan yang telah Tuhan nyatakan dapat kita lakukan di kehidupan kita sehari-hari. Kiranya firman ini dapat memberkati kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita bernyanyi, firman-Mu berkatilah. Firman-Mu berkatilah, kekal dalam hatiku, teguhkanlah imanku. Yesus juru selamatku, yang menerima firman-Mu, diselamatkan oleh-Mu. Doa dan pujianku terimalah ya Tuhanku. Kita berdoa. Sungguh kami bersyukur Tuhan atas segala kasih dan kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau telah menyatakan cinta-Mu Tuhan lewat penciptaan-Mu di dalam dunia ini. Kami boleh dilengkapi dan kami boleh dihidupi lewat apapun yang boleh Engkau ciptakan di tengah-tengah dunia ini. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk segalanya. Kami dapat merasakan kebaikan Tuhan, merasakan lawatan kasih Tuhan lewat dari segala ciptaan Tuhan di dunia ini. Ya Tuhan yang baik, kami juga bersyukur untuk setiap keadaan yang boleh kami alami. Mari Tuhan yang terus boleh memberikan kekuatan dan juga penghiburan bagi kami dalam menghadapi masa-masa saat ini. Ya Tuhan, ajarlah kami untuk terus berpegang teguh di dalam firman-Mu. Melalui firman Tuhan yang tertulis di dalam Imamat, kami juga tertegur untuk melakukan peraturan dan juga memelihara hidup kami, memelihara alam semesta, dan itu menandakan bahwasannya kami orang-orang yang benar-benar mengasihi Tuhan. Ya Tuhan, ajarlah kami sebagai orang yang percaya, yang telah dimerdekakan Tuhan, untuk memelihara dan menciptakan kedamaian di tengah-tengah dunia ini, agar shalom-Mu sampai kepada kami semuanya, ciptaan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami sangat bersyukur kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin. Kita berdoa. Bapak yang baik yang bertahan
bertahta di dalam kerajaan sorga. Puji syukur kami ucapkan kehadirat-Mu Tuhan, karena berkat dan kasih karunia Tuhan masih dapat kami rasakan hingga saat ini. Bahkan terima kasih Tuhan, Kau berikan kami kesempatan untuk dapat berkumpul, memuji, memuliakan nama-Mu, meski masih ada yang beribadah di tempat kediaman kami masing-masing. Bapa yang baik, kami baru saja mendengarkan sebagian dari sabda firman-Mu. Kiranya Tuhan, sabda yang baru saja kami perdengarkan dari hamba-Mu berkenan di dalam kehidupan kami, dan mampu kami lakukan sesuai dan seturut dengan firman Tuhan. Bapa, di setiap persembahan pujian kami, layakkan kami di hadapan-Mu, agar apa yang menjadi bagian dalam hidup kami mampu kami terima daripada-Mu. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, Kau tahu Tuhan masih banyak ketakutan-ketakutan yang ada di dalam kehidupan kami. Teringat pada pandemi COVID yang saat ini masih memberikan ketakutan pada kami. Kiranya Tuhan, Kau yang teguhkan iman kami, agar kami semakin kuat dalam keyakinan kami bahwa pertolongan Tuhan masih bersama-sama dengan kami. Bapa yang baik, selalu dampingi dan temani kami, agar setiap langkah perjalanan kami disertai dengan syukur atas nama-Mu yang agung. Bapa, ini kami yang saat ini memohon kepada-Mu. Kiranya Tuhan, Kau yang berkati setiap pengurus-pengurus gereja, dari pendeta hingga para majelis. Kiranya Engkau yang berikan kesehatan dan panjang umur. Kau yang berikan curahan Roh Kudus-Mu kepada mereka, agar pelayanan firman akan tersampaikan kepada kami setiap jemaat-Mu. Begitu Tuhan dengan jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Kiranya Engkau yang berikan mereka kesehatan dan panjang umur, sama seperti Kau berikan kami kesempatan saat ini. Kiranya Tuhan, Kau yang cukupkan kecukupan mereka, agar apa yang menjadi kebutuhan mereka mampu didapatkan daripada kasih karunia. Bapa yang baik, kami juga berdoa bagi jemaat-Mu yang saat ini merindukan pekerjaan. Kiranya Tuhan, Kau yang bukakan lowongan-lowongan pekerjaan dimanapun tempatnya. Kiranya itu sesuai dengan bakat dan juga apa yang mereka miliki dalam diri mereka. Bapa yang baik, masih banyak permohonan kami. Kiranya Tuhan, Kau yang kabulkan itu, karena kami yakin dan percaya Kau mengetahui setiap isi hati kami. Hanya saja kami sering takut untuk menyampaikan padamu. Hanya melalui anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita berdoa menghantarkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami yang di surga, Engkaulah sumber segala berkat dalam hidup kami. Terima kasih atas segala berkat dan karunia yang Tuhan berikan bagi kami. Kami mempersembahkan hidup kami dan berkat yang kami terima kepada-Mu. Terimalah menjadi persembahan yang kudus di hadapan. Berkatilah persembahan ini
dan ajarlah kami mempergunakannya, menyatakan kerajaan-Mu di tengah-tengah gereja-Mu dan untuk dunia ini. Bukalah hati dan pikiran kami, agar senantiasa bersukacita untuk memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sukacita. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.